warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar robotik. Materinya ialah lengan robot. Jadi lengan robot ini merupakan sebuah cabang ilmu robotik yang paling sering dipakai di industri, baik fungsinya sebagai alat pengemasan. Kalau di industri otomotif biasanya sudah dipakai untuk alat pengelasan, pengecatan, dan perakitan. Sebelumnya silakan saksikan video ini. Oke, lengan robot ini adalah lengan mekanis, jadi dia bisa diprogram dan diprogram dengan microcontroller. Yang kita pakai ini ialah microcontroller Arduino Nano. Konsep dasar lengan robot, jadi seperti lengan manusia, lengan robot ini ada 3 konsep dasar. Yang pertama ialah link. Link itu bisa kita analogikan sebagai lengan manusia atau tulangnya, bagian tulang. Jadi kalau di bagian tangan itu bagian ini dan lengan bagian sini. Yang kedua adalah join. Join itu bisa kita analogikan sebagai sendi. Jadi sendinya itu yang kita pakai sendi siku dan sendi peluru di bahu. Dan yang ketiga ialah degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan di sini ialah seberapa banyak gerakan yang bisa dibuat oleh si lengan robot ini. Contohnya seperti ini. Jadi robot ini kita buat seperti lengan manusia, dan setiap lengan ada 3 derajat kebebasan. Yang pertama di bagian bahu, di bagian lengan, dan di bagian siku. Komponennya ialah yang pertama motor servo. Jadi setiap derajat kebebasan itu dilengkapi dengan motor servo. Kemudian ada kontrolernya. Apa itu motor servo? Jadi motor servo itu ialah jenis motor DC yang bisa diatur pergerakannya sesuai dengan sudut yang diperintahkan. Jadi dia punya feedback atau umpan balik dari pergerakan motor ke controller. Nah, menggerakkannya itu dia pakai pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa. Ini ialah motor servo. Paket penjualannya biasanya seperti ini. Jadi dia punya motor servonya. Kemudian dia ada namanya hornnya atau baling-balingnya. Jadi ini motor servonya, terdiri dari 3 kabel. Jadi masing-masing kabel ini punya fungsinya. Yang oranye itu ialah
sinyalnya. Jadi transmisi sinyal dari Arduino ke motor servo melalui kabel yang kuning. Yang merah ini ialah catu dayanya sebesar 5 volt. Kemudian yang terakhir yang coklat itu negatifnya atau ground. Jadi ini servonya. Hornnya biasanya ada beberapa macam. Di sini kita dapat 3 sesuai sama kebutuhannya. Jadi ada yang seperti ini dan 1 buah baut pengunci. Terus apa sih modulasi lebar pulsa itu? Jadi modulasi yang mengubah lebar pulsa sehingga bisa diterjemahkan oleh komponen yang menerima sinyal tersebut sesuai dengan rentang waktu dari lebar gelombangnya. Oke, terus untuk mengakses servo melalui Arduino, dia punya library sendiri. Biasanya kita pakai servo.h. Jadi servo.h ini ialah library yang khusus dipakai oleh compiler Arduino untuk mengakses motor servo. Terus sintaks selanjutnya ialah myservo.attach. Biasanya myservo ini diganti sama nama servo yang kita inginkan. Jadi misalnya di sini kita punya ada 6 servo. Kita bisa kasih nama di bagian sini. Ini servo untuk bahu kanan. Yang ini servo untuk lengan kanan. Dan ini tangan kanan. Sebaliknya yang sini bahu kiri, lengan kiri dan tangan kiri. Kemudian untuk memerintahkannya kita pakai sintaks servo.write, buka kurung, nilai sudutnya, tutup kurung, dan semikolon. Jadi 3 sintaks itu sudah bisa mengakses servo. Oke, kita masuk ke pemrograman Arduino-nya. Jadi Arduino-nya di sini di baris pertama kita punya library servonya. Jadi di baris pertama ini include kurung siku servo.h tutup kurung siku. Kemudian kita kasih nama servonya servo 1 misal. Selanjutnya servonya diletakkan di mana? Ialah kita pakai servo.attach. Jadi misalnya servo yang ini kita pasang kabelnya di pin nomor 5. Maka nanti di programnya dia kita taruh servo 1.attach 5. Nah, ini pemrograman untuk pergerakan servo. Jadi di sini kalau kita terjemahkan programnya itu for sudut sama dengan 0, sudut 1 kurang dari sama dengan 90, sudut plus sama dengan 1. Itu artinya dari mulai nilai sudut sama dengan 0, kemudian dia berubah dibatasi sampai 90, setiap pertambahan nilainya itu sama dengan 1, dia menjalankan perintah ini, servo.write sudut. Jadi nilai sudut itu berubah dari 0 sampai 90. Berapa nilai perubahannya ialah sudut plus sama dengan 1. Jadi dia nambahin setiap 1 derajat. Kemudian di baris selanjutnya kita buat program perulangan lagi, yaitu sudut 90 sampai dengan 0. Maka dia dari nilai sudutnya sama dengan 90 sampai dia menuju ke sudut dengan nilai 0, dia berkurang sebanyak 1 derajat. Jadi di sini sudut minus sama dengan 1 dan dia menjalankan perintahnya. Kalau kita coba jalankan, kita nyalain robotnya. Kita coba program robot di bagian bahu, ialah ini. Jadi dia bergerak sebesar 0 ke 90 dan 90 ke 0. Dan jumlah pergerakannya itu sebesar 1 derajat. Jadi seandainya kita ubah jumlah pergerakannya menjadi 10 derajat, maka hasilnya jadi seperti ini.
Oke, jadi ketika kita ubah nilai pergeseran sudutnya, maka pergerakannya jadi begini. Jadi semakin besar nilai pergeseran sudut, dia semakin kaku gerakannya. Jadi biar gerakannya lebih mulus, lebih halus, nilai pergerakan sudutnya diperkecil. Oke, jadi kita udah bisa mengendalikan satu buah servo. Sedangkan di modul kita ini kita punya 2 buah lengan dan menyerupai lengan manusia. Jadi biasanya polisi yang ngatur lalu lintas dia gerakin lengan. Misalnya dia merintahin di sisi kanannya untuk maju, maka gerakannya kayak gini. Terus ketika kendaraan udah lewat di depannya, maka dia berubah jadi kayak gini. Dan yang bagian sini di stop. Kita coba simulasikan pergerakan Pak Polisi. Kita langsung praktekkan ke robotnya. Jadi robotnya ini dia punya 6 servo. Kita inisialisasikan di sini ada servo bahu kiri, lengan kiri, tangan kiri, bahu kanan, lengan kanan, dan tangan kanan. Jadi dia punya 6 servo, dan di sini kita pasang kabelnya sesuai dengan yang terpasang di robotnya. Jadi misalnya bahu kirinya kepasang di pin 5, maka dia attach-nya di P. Jadi bahu kirinya ini terpasang di pin 5 Arduino. Jadi bahu kirinya kita buat di programnya bahu kiri dot attach buka kurung 5 tutup kurung semikolon, dan seterusnya sampai di tangan kanan. Sekarang kita coba program untuk memposisikan semua lengan robotnya tegak lurus. Maka kita buat semua sudutnya bernilai 90. Jadi karena pergerakan servo itu 0 sampai 180, maka bagian tengah posisi servo itu di 90. Sehingga pergerakan servonya bisa lebih luas, dia bisa 90 derajat ke kanan dan 90 derajat ke kiri. Biasanya di pemrograman servo, biasanya 90 derajat ini dibilang senternya, jadi posisi tengah dari lengan robotnya. Kita buat semuanya jadi 90 derajat. Kita coba upload ke robotnya. Nah, ini posisi center dari lengan robotnya. Jadi semuanya tegak lurus, dan karena pemasangannya mirror, jadi ketika kita mengatur nilai servonya di bagian kanan dan kiri itu berbeda. Seandainya servonya mau berputar ke depan, maka yang bagian kanan ini sudutnya diperbesar, yang ini sudutnya diperkecil, karena posisi pemasangan servonya ialah mirror, jadi dia berkebalikan. Kemudian misal kita buat dia di posisi mengangkat lengan, jadi posisinya sudut di bagian siku itu kita maksimalkan ke sudut di 180 derajat, maka dia membentuk sudut siku di bagian tangan dan lengannya. Sisanya dia nilainya masih center. Kemudian untuk menggerakkan tangannya, maka dari posisi awal tadi, posisi 90 ke 180 secara berulang. Jadi misalnya posisinya seperti ini. Jadi dari 90 jadi kita atur
posisi bahunya di sudut 180, lengannya di sudut 90, tangannya di sudut 90. Kemudian ketika dia ngangkat tangannya, kita ubah sudut tangannya menjadi 0. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kita buat berulang-ulang. Kita kasih jeda pergerakannya setiap 500 milisekund. Karena yang bergerak cuma bagian tangan kanan, maka kita buat tangan kanannya berubah sudutnya setiap 500 milisekund. Kita buat dari 0 menjadi 90. Ini gerakan yang pertama. Jadi gerakan pertamanya seperti ini. Yang bergerak cuma siku bagian kanan. Kemudian gerakan kedua, kita ubah sudut bahunya menjadi 90. Pergerakannya jadi seperti ini. Selanjutnya sebaliknya di bagian kiri kita tinggal ubah sudut bagian kiri. Oke, jadi misalnya kita mau buat tangan kirinya bergerak, kita ubah nilai tangan kirinya menjadi 100. Jadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, kalau ini berkurang 90, yang ini bertambah 90. Jadi ini 90 ke 0 untuk ngayunkan tangannya, ini 90 ke 180 karena posisinya mirror. Kita coba bagian kirinya untuk bergerak. Dari 90 ke 180. Jadi ini gerakan tangan kiri yang pertama. Dan ini gerakan tangan kiri yang kedua. Oke, jadi kita udah punya 4 gerakan. Gerakan tangan kanan ada 2 gerakan dan tangan kiri ada 2 gerakan. Kemudian gimana cara menghubungkan setiap gerakannya? Kita pakai sintaks for lagi. Jadi di sini kita hitung berapa kali gerakan setiap jenis gerakannya. Jadi misalnya bagian tangan kanannya gerakan pertama berapa kali? Di sini kita buat dari 0 sampai 5 kali, maka dia posisinya tangannya di atas. Selanjutnya dari 5 ke 10, posisi lengannya ke depan. Kemudian balik lagi, karena cuma ada 2 gerakan, hitungannya dimundurkan dari 10 ke 5,
tangan kirinya gerakan pertama, jadi lengannya di atas. Selanjutnya gerakan terakhir dari 5 sampai ke 0 lagi, tangan kirinya di bawah, lengannya ke depan, dan hasil gerakannya seperti ini. Ini gerakan pertama 0 sampai 5, ke 5 sampai 10 dia berubah. Dan berubah bagian lengan kirinya yang bergerak yang ke depan, selanjutnya bergantian. Oke, jadi inilah hasil belajar kita hari ini. Kita sudah bisa membuat Oke, jadi ini hasil belajar kita hari ini. Kita sudah bisa membuat sebuah robot yang bisa menggantikan peran Pak Polisi dalam mengatur lalu lintas. Jadi bukan tidak mungkin ke depannya untuk menertibkan lalu lintas kita tidak perlu menggunakan jasa Pak Polisi. Mungkin Pak Polisi bisa diefisienkan lagi tugasnya, jadi bisa dialihkan sehingga tugas dia mengatur lalu lintas bisa digantikan oleh robot yang kita buat. Oke, di sini aja materi kita